Halo semuanya, kembali bersama saya Polar, cara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Noblesse episode keempat. Jadi, tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Ketika menonton episode ini cukup banyak cerita yang menarik untuk diperhatikan karena cukup banyak adegan yang saling berhubungan. Terlebih lagi, kita sudah bisa melihat anggota dari DA5 atau kelompok elit dari Union di sini sudah memperlihatkan taring mereka dan sifat asli mereka yang cukup berdarah dingin dengan menyekap teman-teman dari Reizel dan Regis, yaitu adalah si dua murid cowok yang sudah kita lihat ya. Karena pada awalnya si Tao dan Takeo yang berhubungan dengan mereka duluan dan memicu reaksi dari Shark dan Hammer, terutama si ketua DA5 harusnya yang membuat semua menjadi cukup kacau. Apalagi banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai perkataan dari Shark yang sedang melawan si Regis, yang bilang pada saat bertarung di mana dia mengira bahwa si Regis yang sedang dia lawan ini adalah seorang Noblesse yang mereka cari-cari selama ini. Dan pertanyaan dari teman-teman adalah, apakah benar si Regis ini sang Noblesse-nya juga? Nah, itu akan saya bahas dalam video ini agar bisa dimengerti perbedaan antara Nobel atau bangsawan dengan Noblesse. Jadi perhatikan baik-baik ya agar bisa lebih mudah dimengerti. Lalu bantu channel ini dengan subscribe ya, agar bisa makin besar dan semakin semangat deh gue bikin videonya. Thank you loh. Pada pembahasan pertama, gue akan membahas mengenai pertemuan para anggota DA5 dengan anak-anak murid sekolah dan penyekapan yang terjadi pada M21. Dimana di sini menariknya, mereka membuat cerita di animenya terlihat cukup jelas dan teratur. Dan anehnya lagi, menurut gue adalah di sini masih bisa mengikuti alur cerita yang ada di webtoonnya. Padahal banyak banget yang nggak diceritain, tapi masih bisa cukup nyambung di alur cerita animenya. Dan alasan kenapa dua orang murid sekolah ini bisa disekap itu karena anggota DA5, Shark dan Hammer ditugaskan untuk menghabisi orang-orang yang pernah berkomunikasi dengan anggota mereka. Jadi seperti menghilangkan saksi mata gitu deh. Dan di sini ada dua adegan yang saling bersangkutan dengan penyekapan dari dua orang murid ini, yaitu adalah adegan si Tao bertemu dengan si bocah kacamata dan Takeo yang bertemu dengan cowok rambut merah dengan Seira, si cewek bangsawan rambut putih. Dimana ini juga dimanfaatkan oleh Shark dan Hammer untuk melawan Regis dengan membuat mereka berdua menjadi tawanan, dan Regis harus mengikuti perintah mereka yang tujuan awalnya pastinya adalah untuk menghabisi mereka dan menjadikan mereka sebuah trigger untuk M21 agar memuntahkan informasi yang mereka butuhkan, atau memberikan informasi lah kasarnya, dengan cara disiksa seperti itu. Informasi yang diminta oleh anggota DA5 ini kan tidak lain adalah sebuah informasi mengenai apa yang terjadi di rumah sakit, di mana mereka menemukan banyak jejak-jejak yang tidak normal dan terlihat seperti manusia mutan lah yang sudah bertarung di sini. Namun karena data yang sudah terlihat rusak dan hanya terlihat bahwa korban selamat adalah M21, makanya mereka mengincar informasi dari korban yang selamat ya. Namun dalam ceritanya, hanya jika ya, kemungkinannya M21 sudah memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di rumah sakit, pastinya M21 dengan anak-anak di sini akan jadi korban yang sudah pasti akan dihabisi oleh kelompok DA5. Karena memang pada dasarnya kelompok DA5 adalah kelompok dari Union, sebuah organisasi rahasia yang tidak boleh disebarkan kemana-mana mengenai keberadaan mereka, apalagi anggota mereka yang ada di dunia. Sudah seperti mata-mata atau agen spy gitu ya. Jadi di sini protokol yang diberikan oleh Union adalah untuk menghabisi saksi mata yang telah melihat atau berkomunikasi secara langsung dengan anggota mereka, apalagi kepada anggota elit ya, yang harusnya keberadaan mereka adalah sebuah rahasia yang sangat sensitif. Namun pada cerita di sini, seperti yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya mengenai para anggota DA5 yang sudah terlihat, ada dua orang yang memiliki karakter yang cukup baik dan masih punya hati nurani dalam diri mereka, yaitu adalah Tao dan Takeo. Seperti yang sudah kalian lihat dalam episode ini, di mana mereka berdua ada membicarakan mengenai kehidupan mereka dalam kelompok elit mereka di sini. Dalam percakapan mereka saja bisa terlihat kalau mereka ini cukup punya karakter yang baik dan cara mereka berbicara tidak seperti tiga orang lainnya yang sudah terlihat cukup nggak beres juga sebenarnya, dan pastinya berdarah dingin. Makanya kan, mereka melakukan segala cara untuk membuat M21 untuk bisa mengeluarkan informasi yang dia punya dengan menyandera anak-anak dan bangsawan yang mereka belum tahu itu siapa dan menganggap Regis adalah seorang Noblesse yang mereka cari-cari. Nah, selagi ngomongin Noblesse di sini, kita akan masuk dalam pembahasan kedua mengenai Regis yang bertarung dengan Shark, di mana Shark ada menganggap atau beranggapan bahwa Regis ini adalah seorang Noblesse karena kekuatannya yang cukup khas identik dengan kekuatan bangsawan. Dan mungkin banyak pertanyaan juga kenapa Shark menganggap bahwa Regis ini adalah seorang Noblesse. Mari saya jelaskan. Itu karena dalam Union sendiri hanya segelintir orang yang tahu arti dari status Noblesse. Apalagi di awal-awal cerita ini, orang-orang dari Union menganggap bahwa para bangsawan atau Nobel
Nobel itu sebagai nobles. Karena sudah lama waktu berlalu, jadi orang-orang menganggap dan mengira kalau para bangsawan itu sebagai nobles. Yang padahal bukan, dan itu salah juga. Orang-orang seperti Regis dan Seira itu adalah seorang yang berstatus sebagai bangsawan ternobel, yang berkuasa dan tinggal di Pulau Lugdonia. Lalu, jika kalian yang sering melihat atau mendengar cerita mengenai kerajaan dan bangsawan, pasti sering mendengar bahwa ada bangsawan khusus yang menjadi pelindung utama kerajaan di balik bayang-bayang kegelapan, yang terlihat keren dan pastinya memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Nah, yang dimaksud bangsawan khusus itu adalah seorang nobles, di mana tugas dari nobles adalah untuk melindungi para bangsawan dari ancaman luar dan tetap harus melindungi manusia. Di mana hanya ada satu orang saja nih yang memiliki status nobles, yaitu adalah MC kita di sini, Kadis Etrama di Raizel, sebagai orang yang memiliki status nobles dan hanya satu-satunya saja, di mana kekuatannya sudah pasti melebihi para ketua atau pemimpin bangsawan lain dan melebihi lord dari para bangsawan itu sendiri. Seharusnya ya, jika dia sedang dalam keadaan primanya atau sedang dalam keadaan sehat lah kasarnya. Jadi intinya seperti itu ya, ada perbandingan antara bangsawan dengan sang nobles. Kalau bahasa Inggrisnya bangsawan kan nobel, jadi nobel dengan nobles. Dimana nobel ini sebagai bangsawan biasa, dan nobles adalah pelindung dari bangsawan itu sendiri. Maksudnya gitu ya, semoga bisa cepat ngerti dan simpelnya gitu aja perbandingannya. Karena nggak ada yang lain, jawabannya itu doang, bangsawan dengan nobles. Dan yang pastinya noblesnya itu cuma satu, sang MC kita di sini, yaitu Raizel. Untuk tambahan sedikit spoiler untuk episode selanjutnya, di mana kita akan bisa melihat kekuatan dari Seira ya, harusnya yang memakai senjata soul weapon berbentuk sabit, di mana itu sudah sangat saya nantikan sekali karena memang di sini saja Regis sudah ditangkap dan nantinya Seira yang menyadari bahwa koneksi ke Regis terputus mulai bisa mencari Regis dan pergi untuk menyelamatkannya, di mana nantinya akhirnya Seira bisa menyadari bahwa Frankenstein dan Raizel bukanlah orang sembarangan yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melawan anggota elit dari Union sekalipun. Seharusnya begitu ya jika tidak ada cerita yang ditambahin, karena untuk episode selanjutnya dipercepat nggak apa-apa deh. Yang penting bisa ngelihat Seira beraksi. Kita butuh ya melihat soul weapon untuk pertama kalinya men di anime Noblesse. Karena ngelihatnya seru banget dengan kekuatan Seira. Karena cerita di awal-awal ini yang pertama kali memakai soul weapon adalah Seira. Dia doang yang berani menggunakan soul weapon. Nah, itu aja pendapat gua dan informasi mengenai Noblesse episode keempat. Jadi gimana menurut kalian dengan episode kali ini? Tulis komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan di video ini, tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gua untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian di link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.